Teknologi digital saat ini berkembang pesat. Pemerintah sedang mengembangkan kawasan Indonesia sebagai salah satu kawasan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Bahkan masyarakat Indonesia saat ini juga terbiasa menggunakan aplikasi teknologi digital juga online seperti Smart City dan berbagai aplikasi untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Bagaimana peran serta dan kontribusi industri telekomunikasi Indonesia menghadapi transformasi digital tersebut? Mari kita simak wawancara Forbil Institute bersama Vice President Corporate Communication PT Telkomsel, Mbak Adita Irawati, berikut ini. Halo Mbak Adita, selamat pagi. Apa kabar Mbak Adita? Baik, terima kasih. Ya, ini kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik mengenai dampak transformasi digital pada industri telekomunikasi di Indonesia. Saat ini kan teknologi digital makin berkembang dan masyarakat sudah menikmati beragam jenis layanan digital, terutama yang mobile. Nah, sebenarnya dampak transformasi digital pada industri telekomunikasi itu apa dan tantangannya apa sih, Mbak? Ya, betul sekali bahwa saat ini memang industri telekomunikasi di Indonesia ini sedang bertransformasi menuju ke teknologi yang lebih digital. Ini juga merupakan sebuah dampak dari perkembangan yang terjadi secara global. Jadi teknologi berkembang begitu cepat dan ini sudah terjadi hampir di seluruh kawasan di dunia, yang tentunya Indonesia sebagai sebuah negara dengan populasi yang termasuk terbesar, ini juga pastinya akan terkena dampaknya. Nah, dari sisi industri telekomunikasi sendiri saat ini hampir semua operator sedang melakukan transformasi khususnya karena dampak teknologi yang berubah tadi. Nah, setiap transformasi pasti akan menimbulkan berbagai macam konsekuensi, ya. Yang pertama tentunya adalah bagaimana bisnis ini harus turut bertransformasi. Jadi saat ini hampir semua operator telekomunikasi sedang melakukan transformasi menjadi perusahaan digital yang tentunya juga memiliki tantangan yang luar biasa. Yang pertama adalah dari sisi industrinya sendiri, regulasi untuk industri digital atau teknologi digital itu seperti umumnya juga di negara yang lain, itu biasanya tidak selaras dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi seperti kita tahu ya, saat ini industri digital, teknologi digital itu mengakibatkan adanya berbagai macam platform-platform baru untuk berkomunikasi, chatting yang tidak berbayar dan segala macam itu ya. Kemudian sosial media. Nah, ini umumnya di negara-negara yang sedang bertransformasi itu regulasinya tidak bisa mengejar perkembangan itu. Sehingga banyak sekali dampak-dampak yang kemudian menjadi area yang abu-abu dan tidak bisa dilakukan tindakan karena memang belum diatur gitu. Nah, ini satu hal. Hal yang lain adalah transformasi di bidang culture, di dalam culture atau budaya dari masyarakat ini sendiri. Teknologi pasti akan bawa dampak pada perilaku ya. Nah, perilaku ini kan tentunya kita berharap teknologinya akan mempengaruhi atau memberikan dampak yang positif. Nah, yang terjadi saat ini biasanya secara culture atau secara kesiapan masyarakat itu juga sepertinya belum sejalan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Salah satu contoh adalah bagaimana kemudian internet atau teknologi digital yang kemudian mungkin dinikmati masyarakat lewat sosial media, lewat berbagai macam aplikasi-aplikasi, itu umumnya tidak dibarengi dengan edukasi yang memadai. Jadi masyarakat juga menggunakannya kadang-kadang menjadi kontraproduktif gitu. Yang seharusnya telekomunikasi bisa membantu produktivitas, meningkatkan produktivitas, memberikan edukasi yang lebih luas. Itu di sisi lain malah kemudian digunakan untuk hal-hal yang kontraproduktif. Seperti kita sekarang lihat yang macam hoax gitu ya, kemudian hate speech dan sebagainya macam. Ini kan sebenarnya dampak dari teknologi digital yang seharusnya bisa memberi dampak yang positif. Namun karena edukasi dan kesiapan mental serta budaya dari masyarakat yang mungkin belum memadai, akhirnya terjadilah efek-efek yang saat ini juga kita lihat di masyarakat. Nah, bagi operator sendiri, tantangan lainnya adalah tadi menciptakan ekosistem yang mapan. Karena ini sesuatu yang baru, ya. Dan ekosistem digital itu seharusnya terdiri dari 3 hal yang kita singkat sebagai DNA.
device, network, dan aplikasi. Device kita tahu ya bahwa kalau industri digital itu akan harus mapan, tentunya harus dibarengi dengan ketersediaan device yang juga mendukung. Contohnya adalah sekarang kita sudah masuk ke era 4G. Nah, era 4G ini tidak bisa dinikmati kalau device-nya sendiri tidak support kan. Nah, tetapi alhamdulillah di Indonesia device sudah makin merata, penetrasinya juga sudah sampai ke pelosok, harga sudah makin terjangkau, bahkan pemerintah juga mendorong industri lokal untuk bisa memproduksi device atau handphone buatan lokal. Yang kedua, N-nya adalah network. Nah, network ini punya tantangan tersendiri. Karena Indonesia negara yang sangat luas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, dan secara geografis juga sangat luas. Ini penyebaran atau penggelaran network itu memang menjadi sebuah PR. Kenapa? Karena kita dipisahkan oleh lautan, ya, khususnya mungkin di Indonesia bagian timur, yang tentunya tidak mudah untuk menggelar jaringan atau network. Kalaupun kita gelar tentunya secara biaya juga atau secara investasi sangat mahal. Nah, ini juga adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi, dan dalam hal ini menurut saya pemerintah harus turun tangan karena network ini menjadi backbone yang memudahkan masyarakat untuk menikmati layanan telekomunikasi digital. Kalau itu tidak ada, tentunya juga akan terjadi digital divide, di mana di Jawa, kota besar, masyarakat bisa menikmati segala luxurious dari teknologi 4G ini, sementara mungkin di daerah remote yang sangat susah diakses oleh backbone kabel laut yang sangat berkualitas itu, ini tentunya juga belum bisa dinikmati oleh rekan-rekan kita yang ada di pelosok. Nah, ini adalah tantangan di network. Yang terakhir, E di NE tadi adalah aplikasi. Aplikasi sebuah tantangan yang berbeda lagi. Karena setelah ada device, networknya tergelar, tentunya harus diisi. Kan nggak mungkin ini ibaratnya namanya network ini hanya jadi pipa untuk dilalui oleh lalu lintas komunikasi saja. Teknologi digital itu kuncinya adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung. Jadi mungkin sehari-hari sekarang masyarakat sudah sangat familiar dengan aplikasi, tapi mungkin nggak sadar bahwa dia sebenarnya sedang menggunakan aplikasi. Kita chatting, kita browsing, kita mencari informasi, mendownload entertainment, hampir semua sekarang melalui aplikasi dan platform-platformnya. Nah, ini juga satu hal yang cukup baru di Indonesia. Banyak startup berbasis ICT sekarang muncul. Ini sebenarnya juga sebuah dampak dari perlunya ekosistem aplikasi itu ada di Indonesia. Karena kalau tidak, kita akan diserang dengan aplikasi-aplikasi yang diciptakan terus oleh bangsa lain, khususnya dari negara barat ya. Kita lihat semacam WhatsApp, Facebook, kemudian sosial media yang lain. Itu semua kan adalah aplikasi-aplikasi asing gitu yang masuk ke Indonesia. Nah, menurut saya ini adalah tantangan buat kita sendiri bagaimana bisa mengantisipasi berbagai macam perkembangan yang masuk dan sebenarnya bisa kita ambil peluangnya. Instead of kemudian kita yang kena dampaknya, kita hanya mengkonsumsi, ya kita juga yang harus bisa memproduce. Jadi ini adalah rangkaian kondisi saat ini dan juga tantangan yang dihadapi yang bagi operator seluler termasuk saya dari Telkomsel ini sedang dalam era untuk bisa transform, mengikuti perkembangan teknologi, mentransformasi bisnisnya dan mentransformasi culture serta human resource-nya. Karena tanpa itu semua transformasi tidak akan terjadi dan tentunya ini akan terus menjadi tantangan dan susah buat kita untuk menangkap peluang. Kira-kira itu.